Gimana jadinya kalau ada psikopat yang datang ke rumah kalian? Apalagi rumah kalian di tengah-tengah hutan. Apa bakal kalian sambut atau kalian sambit? Atau mungkin kalian ajak duel atau lato? Kalau gue sih bakal pura-pura jadi pohon ya. Atau enggak cosplay jadi tanaman. Hello. Jadi kali ini gue bakal nge-recap film Hush yang mengusung genre thriller. Singkatnya, film ini menceritakan seorang wanita yang bisu dan tuli. Ia berprofesi sebagai penulis. Guna menuntaskan tulisan novelnya, dia memutuskan untuk mengasingkan dirinya di sebuah rumah yang berada di dalam hutan agar ia bisa lebih berkonsentrasi. Tapi ternyata keputusan itu mengharuskan dirinya untuk menghadapi pembunuh bertopeng yang muncul di rumahnya. Akankah wanita itu berhasil lolos dari pembunuh itu, atau apakah wanita itu berhasil melawan pembunuh itu? Mau tahu gimana kelanjutan ceritanya? Yuk, tonton terus video ini sampai selesai. Here we go. Film dimulai dengan latar di sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Rumah itu dihuni oleh seorang wanita yang bernama Maddie. Ia tinggal sendirian. Maddie kehilangan kemampuan mendengar dan berbicara sejak umur 13 tahun karena penyakit meningitis. Ketidaksempurnaannya itu tidak membuat dia menjadi lemah. Maddie adalah seorang penulis novel horor yang hebat. Keseharian Maddie yang diisi kegiatan menulis novel termasuk obsesinya menghasilkan ending yang sempurna, membuat ia harus mengisolasi dirinya di tempat sepi dan tenang supaya bisa lebih berkonsentrasi menulis. Pada suatu ketika, tetangganya yang bernama Sarah hendak mampir ke rumah Maddie untuk mengembalikan buku novel karyanya yang dipinjam Sarah. Terlihat bahwa Sarah ternyata merupakan salah satu penggemar tulisan-tulisannya Maddie. Sarah sangat ramah dan sering berkunjung ke rumahnya untuk sekedar mengobrol. Kemudian, hari mulai gelap, lalu Sarah pamit untuk pulang. Scene berganti ketika Maddie hendak menyelesaikan tulisannya. Namun, Maddie kebingungan dengan ending ceritanya. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke dapur dan membersihkannya. Dan tak diduga, tiba-tiba Sarah kembali ke rumah Maggie. Dengan panik, Sarah meminta tolong kepada Maggie. Tapi karena Maggie tuli, dia tidak bisa mendengar apapun walaupun Sarah sudah teriak dan gedor-gedor pintu kacanya. Dari arah luar, sebuah anak panah menancap di punggung Sarah. Kemudian, tak lama Sarah ditikam oleh pembunuh bertopeng yang misterius asal-usulnya. Pembunuh itu menikam Sarah dengan kejam hingga tewas. Maggie tidak sadar dan tidak menoleh sedikit pun. Hal itu membuat pembunuh itu kebingungan. Lantas pembunuh itu mencoba mengetuk-ketuk pintu tersebut. Melihat Maggie tidak merespon, membuat pembunuh itu mengetahui bahwa Maggie wanita tuli. Kemudian, Maddie dijadikan korban selanjutnya oleh pembunuh itu. Selesai beres-beres, Maggie kembali membuka laptopnya dan berharap ia bisa menyelesaikan ending cerita novelnya tersebut. Maggie tidak sadar bahwa pembunuh itu masuk diam-diam dan berjalan ke arah Maggie. Dan ketika pembunuh itu ingin membunuh Maggie, tiba-tiba teman Maggie melakukan panggilan video yang dimana itu membuat pembunuhnya menyingkir. Di sela-sela obrolan Maggie dengan temannya, diam-diam pembunuh itu mengambil handphone milik Maggie dan diam-diam memfoto aktivitas Maggie dan mengirimkannya kepada Maggie. Melihat itu membuat Maggie shock dan panik. Hal itu membuat Maggie sadar bahwa ada orang yang mencoba menyelinap ke rumahnya. Kemudian Maggie dikagetkan oleh laki-laki bertopeng yang berdiri di depan rumahnya, yang dimana itu adalah si pembunuh yang tadi membunuh Sarah. Merasa dirinya terancam, lalu Maggie dengan sigap menutup pintu dengan cepat yang membuat pembunuh itu tidak bisa masuk. Ketika Maggie ingin mencari pertolongan, ternyata pembunuh itu sudah mematikan listriknya. Tidak hanya itu, pembunuh itu juga menusuk ban mobil milik Maggie. Hal itu semakin membuat Maggie merasa nyawanya terancam. Dalam keadaan terpojok, Maggie mencoba berkomunikasi dengan menuliskan pertanyaan di kaca jendela bahwa ia ingin melihat wajahnya. Menanggapi itu, kemudian pembunuh itu membuka topengnya. Adegan berpindah ketika Maggie merasa tertekan dengan keadaannya saat ini.
Kemudian dia mendengar sesuatu mengetuk-ngetuk pintu yang ternyata itu adalah pembunuh yang sedang menakut-nakuti Maggie dengan memperlihatkan mayat Sarah. Pembunuh itu mencoba untuk mengintimidasi Maggie dan membuat suasana semakin mencekam. Dan aksinya tersebut berhasil. Maggie merasa panik dan semakin ketakutan melihat mayat Sarah. Lalu dia mencoba berpikir untuk mencari cara melarikan diri dari pembunuh itu. Kemudian dia teringat bahwa Sarah membawa handphone. Lalu Maggie mencoba untuk mengalihkan perhatian pembunuh itu dengan menyalakan alarm mobil, kemudian mencari handphone itu di mayat Sarah. Naas, Maggie tidak berhasil menemukan handphone tersebut. Aksinya tersebut diketahui oleh pembunuh itu. Kemudian ia segera menutup kaca jendelanya yang ternyata langsung dihadang oleh pembunuh tersebut. Sadar bahwa tenaganya tidak sekuat pembunuh itu, Maggie langsung memukul palu ke lengan pembunuh tersebut. Keadaan semakin mencekam. Maggie tidak bisa jika hanya berdiam saja, karena cepat atau lambat pembunuh itu pasti akan masuk ke dalam. Kemudian dia mencoba untuk melarikan diri dengan pergi ke lantai 2 dan keluar melalui jendela. Lalu dia kembali mencoba untuk mengecoh pembunuh itu dengan melempar senter yang ia pegang. Ketika pembunuh itu terkecoh, ia langsung bergegas untuk kabur. Namun lagi dan lagi, ketika hendak kabur, pembunuh itu pun juga dengan cepat menembakkan anak panah ke arah Maggie. Pembunuh itu dengan cepat menaiki anak tangga. Tanpa pembunuh itu sadari bahwa Maggie sudah menunggunya di atas. Kemudian dengan sigap Maggie mengambil senjata milik pembunuh itu, yaitu crossbow. Walaupun Maggie berhasil mendapatkan senjata itu, tapi sayangnya Maggie tidak bisa menggunakan senjata itu. Alhasil itu membuat Maggie mengurungkan niatnya, lalu ia kembali lagi ke dalam rumah. Setelah kejadian itu, tak lama pacar Sarah yang bernama John mendatangi rumah Maggie untuk mencari Sarah. Kemudian tanpa diketahui John bahwa ada psikopat di situ. Tiba-tiba pembunuh itu muncul dan berpura-pura seolah-olah dia adalah polisi. Namun tanpa sengaja pembunuh itu menjatuhkan anting milik Sarah yang dimana itu langsung diketahui oleh John bahwa itu anting milik Sarah. Merasa ada yang tidak beres, John hendak menikam pembunuh itu dari belakang menggunakan batu. Namun ketika hendak meluncurkan aksinya, bodohnya tiba-tiba Maggie mengetuk-ngetuk pintu kaca tepat di belakang John. Hal itu membuat John dan pembunuh langsung menoleh ke arah Maggie. Melihat John memegang batu, pembunuh itu langsung menikam John tepat di lehernya. Lihat itu, Maggie mulai muak dengan semuanya dan ia memutuskan untuk melawan pembunuh itu. You can't run. Dia pun keluar dan menembakkan crossbow itu ke arah pembunuh tersebut, dan anak panah itu mengenai tepat di bahu pembunuh itu. Namun, pembunuh itu bisa dengan kuat mencabut anak panah tersebut dan langsung mengejar Maggie. Dengan tatapan penuh amarah dan beberapa jari yang patah serta pergelangan tangan yang cedera, Maggie dengan berani menantang pembunuh itu untuk masuk. Lalu Maggie menghampiri laptopnya dan menuliskan pesan untuk orang tuanya dan juga memberi tahu ciri-ciri dari pembunuh itu. Sedangkan pembunuh itu sedang berusaha keras mencoba memecahkan pintu kaca rumah itu. Namun, sepertinya kacanya anti peluru yang dimana itu cukup tebal sehingga pembunuh itu kesulitan. Kemudian adegan berpindah ke dalam kamar mandi. Karena terlalu banyak kehilangan darah, membuat fisik dan peringatan Maggie jadi semakin lemah. Maggie yang sedang menunggu pembunuh itu muncul masuk, ternyata pembunuh itu tidak lewat pintu depan, melainkan lewat jendela yang berada di atap. Kemudian, pembunuh itu muncul tepat di belakang Maggie. Pembunuh itu mencoba meledeki Maggie, tapi naasnya, dengan hembusan
Napasnya membuat Maggie menyadari bahwa pembunuh itu tepat berada di belakangnya. Kemudian dengan cepat Maggie membalikkan badannya dan menusukkan pisau yang ada di tangannya. Setelah itu, ia langsung beranjak kabur dari ruangan tersebut. Dengan fisik dan pandangan yang mulai lemah, membuat Maggie semakin tak berdaya. Tak butuh waktu lama, pembunuh pun menghampiri dirinya dan melihat Maggie lemas tak berdaya. Ternyata itu hanya tipu muslihatnya Maggie. Dengan cepat, Maggie menyalakan alarm yang ada di rumahnya. Adegan perkelahian pun terjadi. Dengan sadis, pembunuh itu menendang Maggie berkali-kali. Dengan tidak berdaya, Maggie dicekik oleh pembunuh itu. Maggie hampir mati. Kemudian, ia langsung terbayang memori-memori masa lalunya. Di detik-detik nafas terakhir, Maggie berhasil meraih pembuka tutup botol wine. Dengan penuh amarah, ia langsung menancapkan itu tepat di leher pembunuh tersebut hingga mati. Polisi datang dan film pun berakhir. Jadi itulah plot dari film Hush yang disutradarai oleh Mike Flanagan dan dibintangi oleh Kate Siegel. Personal rate: salah satu film survival thriller terbaik Mike Flanagan. Meski dengan keterbatasan produksi dan plot yang sederhana, namun Mike patut diapresiasi. Mike berhasil memainkan tata audio. Sesekali ia menghilangkan suara untuk menempatkan penonton pada posisi protagonisnya, yaitu Maggie. Hush bisa dikategorikan sebagai karya debut dengan cita rasa klasik dari seorang sutradara yang kreatif. Memiliki premis yang sangat menarik. Seorang wanita bisu dan tuli yang tinggal sendirian di tengah hutan dan diteror oleh pembunuh bertopeng. Mike berhasil menciptakan naskah trailer yang benar-benar membuat penonton merasakan ketegangannya. Mike berhasil membuktikan melalui film Hush bahwa menciptakan film horror trailer dengan low budget enggak selalu dengan hasil karya yang low quality alias murahan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari karakter Maggie adalah dia seorang wanita yang bisu dan tuli, tapi kekurangannya itu tidak menghalangi dirinya untuk tetap bisa menghasilkan karya yang luar biasa dengan buku-bukunya. Di film ini, pembunuh menganggap sebagai mangsa yang empuk, sehingga tanpa persiapan pun perempuan tersebut dengan gampang bisa dikalahkan. Tapi ternyata pembunuh itu salah. Maggie adalah wanita yang tidak gampang menyerah dan ingin terus mempertahankan hidupnya dalam kondisi terbaik bahkan terburuk pun. Oh iya, film ini mengingatkan gue dengan film yang sebelumnya gue recap, yaitu film Don't Breathe. Jadi itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan maaf kalau masih banyak kekurangannya. Makasih juga buat yang udah mampir di channel ini, dan yang terpenting semoga kalian semua terhibur. Semoga hari kalian menyenangkan. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.